dia menjadi cenderung malas mandi, makan males dan lain sebagainya. Sebentar, saya kok tiba-tiba terdengar malas mandi karena saya malas mandi ya. Ini jangan-jangan saya sudah terkendala depresi ya, bahaya ini ya. Halo Sobat Ratu dimanapun kalian berada, senang sekali kembali bersama lagi-lagi saya. Meskipun ya walaupun tetap nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak cantik-cantik amat, nggak apa-apa lah ya. Semoga tidak bosan dengan saya Zazabella. Hari ini spesial Hari Kesehatan Nasional. Nanti kita akan mengulik tentang dunia kesehatan. Nanti teman-teman juga bisa nyimak dari awal sampai akhir. Dan tentunya tidak sendirian, sudah bersama dengan narasumber yang kali ini saya paling pede karena paling cantik. Soalnya cuma satu narasumbernya. Saya langsung kenalkan, ada Dr. Kasil. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya, termasuk untuk Sobat Ratu. Siap, salam sehat teman-teman. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ya ini dok ya, kita untuk produksi hari ini sudah menjaga protokol kesehatannya, jaraknya kita sudah atur, teman-teman di sini juga sudah vaksin, jadi insya Allah aman seperti itu ya dok ya. Amin, semoga selalu sehat juga. Nah dokter, ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Iya, betul. Tentu setiap tahun pasti ada topik atau fokus yang ingin apa ya, yang mungkin ingin selalu digaungkan, disosialisasikan gitu kan. Kalau misalkan kita sedikit flashback ini dok, sudah 2 tahun ini pandemi. Nah di awal-awal kita tahu bahwa banyak yang depresi, banyak yang stres karena tertekan, banyak yang terlalu takut. Akhirnya ini ya, imunnya turun jadinya reaktif gitu ya dok ya. Nah tapi ini kan mungkin masyarakat masih banyak yang belum aware dengan keseimbangan antara jasmani rohani ataupun fisik dan juga psikis. Nah kita mungkin akan ngulik ini dok, keseimbangan keduanya. Seberapa penting sih dok kemudian dari segi psikis atau kesehatan mental ini dok sebenarnya? Ya, jadi di masa pandemi ini ada banyak mazhab yang ya dunia ilmu pengetahuan selalu begitu, karena kebenaran yang hakiki sebenarnya milik Tuhan. Tetapi masing-masing itu mengembangkan argumentasinya sendiri-sendiri, termasuk ini juga akan menjadi masalah terkait dengan hoak dan lain sebagainya, yang nanti kembalinya adalah pada orang-orang yang tidak begitu kuat kejiwaannya akan terbawa oleh arus mazhab yang banyak, bahkan hoak pun itu akan diikuti, yang ujung-ujungnya kalau dia mengikuti mazhab yang paranoid, yang takut, yang terlalu khawatir, berlebihan, yang menganut bahwa COVID ini bukanlah apa-apa, dia menjadi abai, seabai-abainya. Jadi kalau tadi ditanya tentang keseimbangan, memang sebenarnya tulang punggung dari fisik kita itu sebenarnya adalah rohani kita. Kalau rohani kita kuat, kejiwaan kita kuat, maka spirit yang ada di dalam itu akan menuntun jasmani kita untuk bergerak yang lebih baik. Kalau orang pagi hari misalkan berangkat dengan dorongan jiwa yang sudah pesimis, saya nanti paling mau melamar pekerjaan gagal atau mau sudah wawancara, ada alam bawah sadarnya. Iya, maka settingan jasmani juga akan mendukung dia, jalannya saja sudah tidak yakin dan lain sebagainya. Jadi keseimbangan itu kalau menurut saya sangat perlu sekali. Baik, nah dokter tadi ketika sedikit disinggung ini dok, ada hal-hal yang disebutkan dari segi rohani, bahkan tadi segi kejiwaan. Nah nampaknya ini dok, mungkin juga Sobat Ratu di rumah yang menyaksikan juga bertanya-tanya, sebenarnya antara kesehatan mental dan gangguan sakit jiwa ini mungkin ini ya, di luar sana tuh mungkin masih mengiranya hal yang sama dalam tanda kutip. Ketika kita mungkin, kok aku ngerasa gini, kayaknya mentalku gini, kamu sakit jiwa ya misalkan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang agak kurang tepat gitu ya dok. Nah ini mungkin ada perbedaan dok yang bisa juga disampaikan ke Sobat Ratu semuanya. Untuk Sobat Ratu semuanya, bahwa yang namanya gangguan kejiwaan atau mungkin sebenarnya secara luas juga bisa disebut sebagai gangguan mental, itu spektrumnya sangat luas, mulai dari yang paling ringan. Contoh misalkan orang kalau ketemu benda tertentu
dia takut, sudah menjadi berdebar-debar yang namanya fobia apa, fobia ketinggian, fobia binatang dan lain sebagainya, sampai pada suatu gangguan yang permanen bahwa dia sudah punya keyakinan bahwa di mana-mana nanti akan ada benda itu yang dia fobiakan. Nah, itu menjadi sangat spektrumnya, mulai dari yang ringan sampai berat, dan itu semuanya selama dia masih belum mengganggu kehidupan sehari-hari, itu masih ditolerir sebagai sesuatu yang normal. Tetapi ketika kehidupan sehari-hari terganggu, itu sudah disebut sebagai tidak normal. Jadi bukan hanya hal yang takut tadi, misalkan keyakinan tertentu, kekhawatiran gitu ya dok ya, keyakinan tertentu atau kekhawatiran tertentu, misalkan bahwa bumi ini datar misalkan, bumi ini datar. Kalau sebatas hanya keyakinan dan itu menjadi sebuah wacana pemikiran, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah menjadi sebuah keyakinan yang mengganggu kehidupan dia, kalau bumi datar nanti pergi ke sana tiba-tiba saya jatuh, saya tidak berani pergi, mempengaruhi pola perilaku juga begitu ya dok, itu ya? Menjadi sudah tidak normal. Jadi spektrumnya sangat luas sekali. Ketika dia mulai muncul mengganggu, itu namanya gangguan kepribadian kalau sudah dominan. Tapi kalau sudah melebihi dari itu sudah menjadi kelainan yang mengarah kepada, kalau kita bilang orang Jawa atau orang Indonesia bilangnya sudah sakit jiwa atau gila, katakanlah gitu. Jadi kalau bisa menyangkut itu diyakini, misalkan gini, orang kadang-kadang kan ada perasaan, oh suatu saat saya ingin menjadi orang alim banget itu. Ada jiwa kita suatu saat pengen menjadi model-model kayak preman gitu. Kalau sebatas itu sebagai suatu variasi hidup, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dia kadang-kadang tidak sadar, saya kok tiba-tiba menjadi orang alim, saya tiba-tiba kok menjadi begini, dan dia tidak menyadari itu, tidak bisa kontrol dirinya, itu menjadi sudah suatu gangguan kejiwaan yang serius gitu. Nah dok, ini kan pasti teman-teman ini berharap tidak sampai kebablasan gitu ya dok ya. Siapa tahu mereka juga dari dalam diri itu ingin kemudian mengenali, kayaknya saya khawatirnya udah masih ringan gitu kan, atau sudah kayak ringan ke agak serius, atau bahkan sudah agak akut tapi dia masih bisa kontrol diri. Nah ini bagaimana kemudian Sobat Ratu yang menyaksikan bisa mengenali dok, agar tadi dok bisa nge-counter sendiri, nggak kebablasan gitu loh dok, gimana dok? Sebenarnya masyarakat atau lingkungan itu sudah cukup sensitif terhadap itu. Jadi kalau kita di lingkungan teman pergaulan kok melihat ada teman yang variasinya sangat berbeda dari biasanya, yaitu sebenarnya dia harus diingatkan. Contoh misalkan hal yang kecil saja, orang punya hobi TikTokan, itu mungkin dalam tanda kutip biasa, mungkin yang lain juga biasa. Tetapi kalau itu sudah menjadi, kalau saya tidak TikTok hari ini, kemudian menjadi, nah orang lain bisa menilai ini mulai aneh ini orang ini, mulai kecanduan, mulai edik dan lain sebagainya. Jadi di saat-saat itulah orang lain harus masuk untuk mengingatkan, dan yang diingatkan harus mau mempelajari dirinya sendiri, apakah benar ya saya ini sudah edik misalkan, apakah coba lah untuk melihat saya ini edik apa tidak. Coba saya puasa TikTok 1 minggu bisa enggak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata bisa, berarti saya masih bisa kontrol diri. Tapi kalau enggak bisa, itu berarti dia harus perlu bantuan orang lain. Seperti game misalkan juga sama, kondisinya sama seperti itu. Kalau sudah diingatkan kamu jangan-jangan kecanduan game, nah kita harus mencoba nih puasa dulu. Kalau puasa masih bisa, berarti saya masih bisa kontrol diri. Tapi kalau misalkan waduh enggak bisa, pusing saya, enggak bisa mikir lain-lain, itu berarti sudah edik ya. Dia perlu bantuan orang lain untuk mengembalikan ke
fungsi-fungsi semula. Oke dok, nah ini menarik, berarti kita juga harus sedikit bisa mengenali diri sendiri ketika mungkin nggak selalu selamanya orang lain akan peka dengan perubahan perilaku kita, begitu ya dok ya. Terkadang kayak kita juga harus refleksi dan juga kalau misalkan memang terbuka dengan masukan terutama dari orang-orang terdekat. Tapi dok, kan biasanya ada juga kesehatan mental yang diakibatkan depresi atau stres, meskipun di masyarakat masih belum bisa. Mungkin ini bedanya depresi sama stres dulu deh dok. Ini apa sih dok, supaya nanti teman-teman juga kayak ini ya, bisa mengenali aku kategorinya udah begini dan begini, gimana dok? Jadi stres itu adalah kondisi ada tekanan, biasanya yang berhubungan dengan kejiwaan. Ya, tekanan itulah yang namanya stres. Misalkan saya ini hati saya rusak misalkan, atau belum ketemu jodoh gitu ya dok ya. Saya tidak mau bilang begitu. Takutnya dok carikan dok. Tadi mau ngomong gitu dok, tolong mungkin dari sini ada rekomendasi gitu. Jadi misalkan kita tiba-tiba HP jatuh nih, pecah, tidak bisa dipakai, padahal kita mungkin bekerja di sektor yang memang memerlukan HP, misalkan jual beli online. Tetapi kondisi saat ini memang tidak ada uang sama sekali. Itu kan menimbulkan beban. Itu sudah disebut sebagai stres. Nah, stres yang berkepanjangan hingga menyebabkan gangguan fisik, gangguan mental, dia murung, badannya pusing, lemes, gemetar, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah itu disebut sebagai depresi. Cenderung akhirnya menarik diri, tidak mau ngomong dengan orang lain, dan lain sebagainya. Itu sudah mengarah kepada depresi, mengasingkan diri gitu ya. Nah, ini teman-teman dari sini tim kreatif sini ada yang mungkin mengasingkan diri tiba-tiba, jadi jangan-jangan itu depresi ya. Jadi tolong teman-teman juga mulai aware ya, tiba-tiba dia biasanya kayak rame, tiba-tiba kok mundur di pojokan kamar gitu kan ya. Jadi kita harus aware juga gitu kan ya. Kalau Mbak Bella sampai begitu, wah ini tanda-tanda sudah merah, ini harus segera cari jodoh ini. Kalau misalnya saya udah tiba-tiba dia tinggal ghosting biasanya dok, tinggal hilang gitu kan dok ya. Nah terus dok, tadi kan disampaikan ada kemudian efeknya ke fisik gitu ya. Selain kemudian beban di pikiran, nggak cuman dia kemudian ceria jadi murung, tapi sudah ada ke kendala fisiknya. Nah apakah ada ciri-ciri signifikan dok supaya teman-teman ini bisa membedakan, oh saya ini sakit biasa, masuk angin biasa, lupa makan, tapi dengan kemudian membedakan kok saya ini karena depresi. Nah ini bedanya gimana dok? Jadi kalau sudah mindsetnya tadi, kalau sekedar tadi stres, itu dia akan mencari solusi. Kalau solusi itu berhasil, berarti stresnya hilang. Stres yang solusinya tidak ada jalan keluar, dia juga tidak minta bantuan orang lain, maka dia akan tekanan itu menjadi kronis. Nah, kemudian akan merubah mindset dia. Mindsetnya, aku ini orang tidak berguna, aku ini orang yang serba tidak mampu, segalanya gagal. Nah, itu nanti terus dia menjadi cenderung malas mandi, makan males, dan lain sebagainya. Sebentar, saya kok tiba-tiba terdengar malas mandi karena saya malas mandi ya. Ini jangan-jangan saya terkendala depresi ya, bahaya ini ya. Akhirnya kan terpengaruh fisik nih nanti. Jadi orang menjadi kurus badannya, kemudian dia tidak mau berhias dan lain sebagainya, sudah patah arang dan lain sebagainya. Tertanam bahwa saya ini orang yang sampah, tidak berhasil, tidak berguna dan lain sebagainya. Otomatis nanti kondisi-kondisi fisik akan menyertai. Tinggal tergantung stresernya tadi. Misalkan kalau orang depresi karena ditinggal pacar atau ditinggal mati dan lain sebagainya, ya dia akan cenderung akan menyalahkan diri sendiri. Oh saya ini karena ditinggal karena kurang cantik, saya ditinggal karena mungkin salah ini, dosa saya apa, dan sebagainya. Akhirnya menarik diri, mengganggu aktivitas, dan cenderung akhirnya yaitu tadi fisik akan terganggu. Oke, nah dok, biasanya kan begini ya, ada orang yang memang sudah terbuka begitu ya dok ya, ada orang yang memang masih tertutup dengan hal-hal yang seperti itu, dianggapnya
wah saya dibilang depresi, saya dibilangnya gila gitu kan. Ada orang seperti itu. Tapi untuk peran dari teman-teman terdekat, kalau misalkan menemui orang yang seperti ini dok, ini sikap apa ya? Sikap pertama yang harus dilakukan atau respon kita terhadap orang tersebut supaya dia tidak salah paham. Kita pengennya menolong, tapi mungkin dia takutnya baper, akhirnya salah paham misalkan. Ini gimana dok perilaku kita yang sesuai dengan porsi begitu? Jadi ada dua kutub ketika ada sebuah masalah pada orang, itu ada responnya menarik diri yang cenderung depresif, dan ada orang yang cenderung karena masalah dia cenderung euforia atau manik. Jadi di kutub sana ada orang yang introvert, yang di kutub sana ada extrovert. Jadi ada orang yang kalau stres itu malah dia tidak suka dengan kondisi sepi, dia maunya hura-hura, yang rame dan lain sebagainya. Itu tipe-tipe yang manik, yang cenderung dia menarik dirinya, tipe-tipe depresi. Jadi nggak selalu orang yang kelihatan berhura-hura itu orang seneng. Ini poinnya. Itu. Ini kayak makjlub gitu loh. Nggak selalu kalau misalkan hura-hura itu dia itu beneran bahagia gitu loh. Jadi karena ada dua kutub tadi, ada kutub yang manik, ada yang kutub depresif. Jadi yang mania atau manik itu dia kalau ada masalah dia malah mencari keramaian. Yang kutub yang sini yang ingin mengalihkan pikiran, itu dia cenderung mencari tempat sepi, dan semuanya bisa menjadi kelainan yang serius juga. Yang sini serius, yang sana juga serius. Cuma tadi itu kalau memang tipe depresi, ya memang harus ditemani. Tetapi memang dia tidak langsung bisa diajak ngobrol karena memang dia tipe tertutup dan lain sebagainya. Tapi jangan dibiarkan dia sendiri. Yang di sana kalau dia seperti itu, jangan terus malah dikancani, terus dijak ke tempat yang aneh-aneh dan lain gitu sebagainya. Nanti solusinya juga nggak ketemu juga. Intinya bahwa kita menolong itu juga harus tahu tipenya tadi itu. Baik dok, tadi yang menarik adalah kemudian jangan biarkan dia sendiri. Sekalipun dia ingin mencari keramaian, tapi juga kemudian tidak diajak untuk hal-hal yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Berarti ini dari orangnya harus juga memahami situasi begitu ya dok ya. Nah begini dok, sampai seberapa kapasitas orang terdekat untuk membantu dan menemani si orang yang depresi tadi dok, sampai akhirnya kemudian kita memutuskan bahwa sepertinya ini butuh bantuan orang yang lebih ahli atau butuh ke psikolog atau seperti apa dok? Ya itu tadi sebenarnya orang-orang di sekitar itu tahu, oh anak saya atau saudara saya ini kalau ada masalah cenderung begini. Nah kalau sudah tadi itu patokannya, kalau sudah dia terganggu aktivitas, mengurung diri beberapa hari, itu kan sudah enggak dia sendiri kayaknya sudah susah juga untuk sudah tidak mempan gitu ya. Nah itu memang harus ada pertolongan dan jangan sampai dibiarkan terlambat. Yang sama juga begitu, pergi berhari-hari nggak pulang-pulang emang toyib gitu ya. Nggak jelas alalnya kemana, nyari keramaian terus itu, sampai temennya itu diajak begadangan terus itu kalau sudah seperti itu kan berarti dia juga sudah harus dicarikan bantuan. Nah bantuan memang harus ada tepat, artinya gini, saya datang ke psikolog apa psikiater nih? Nah iya itu betul dok. Saya juga mau tanya dok, karena kadang-kadang orang kok saya disuruh ke psikiater padahal kita nyebutnya psikolog, tapi dia mengasumsikan psikolog sama psikiater ini sama. Nah ini sama. Jadi psikiater itu adalah orang medis yang menangani gangguan kejiwaan yang memerlukan terapi utamanya adalah obat. Sementara kalau psikolog itu adalah orang yang mendampingi orang untuk mencari jalan keluar problemnya. Jadi dia tidak ngasih obat, tidak ngasih apa, dia hanya mungkin awalnya dia menjadi pendengar yang baik dulu, kemudian dikuatkan keyakinannya bahwa kamu bisa dan lain sebagainya, dicari untuk bantu mencari jalan keluar. Sebenarnya psikolog tidak pernah untuk mencarikan jalan keluar, tetapi membantu membuka pikiran supaya orang itu kuat untuk menemukan solusinya sendiri. Nah sementara kalau psikiater, misalkan orang sudah
bisa tidur beberapa hari, dia harus berikan bantu obat. Ya, obat. Orang yang manik kemudian dia ngoceh terus aktif sekali, dia harus diturunkan juga afeknya, afek emosinya diturunkan dengan obat dan lain sebagainya. Itu bedanya. Oke, itu bedanya Sobat Ratu. Jadi jangan sampai salah sambung. Temannya nyuruh ke psikolog untuk konsultasi, nyambungnya psikiater, akhirnya berantem gitu kan ya. Nah, oke Dok. Nah, ini mungkin juga perlu sedikit diberi gambaran kepada Sobat Ratu Dok, karena mungkin yang nonton ini belum terlalu berpengalaman atau belum tahu emang penanganannya di psikolog tuh kayak apa sih, atau bedanya dengan tadi kan diberi obat, tapi diberi obat itu apa ya, kayak diperiksa detak jantung sama tensi terus dikasih obat atau seperti apa? Nah ini mungkin kita bahas yang psikolog dulu ya Dok ya. Penanganannya ini tadi kan disampaikan konsultasi ya Dok ya. Teknisnya itu bagaimana sih Dok pendampingannya dari dia kemudian ngerasa depresi berat sampai kemudian nanti pemulihan, sampai kemudian dia bisa sudah lepas dalam tanda kutip, sudah nggak depresi lagi gitu loh Dok. Gimana Dok? Semua memang berawal dari mengidentifikasi. Ketika klien atau pasien datang, itu pasti disuruh cerita dulu apa sih problemnya dan lain sebagainya. Nah, wawancara ini sangat penting bagi seorang psikolog maupun psikiater untuk memetakan ini problemnya sebenarnya apa. Kemudian kalau ada itu kelainan, diagnosenya apa. Nah, itu menjadi guidance bagi psikolog maupun psikiater untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Apa cukup sekali ketemu atau beberapa kali ketemu dan lain sebagainya. Apa hanya cukup wawancara begini atau sampai membantu menyelesaikan dengan masalah-masalah yang terkait. Misalkan, kebetulan masalahnya dengan orang tua, masalahnya mungkin dengan pacar. Apakah harus ikut terlibat menjadi mediator untuk orang itu kalau psikolog. Kalau psikiater ya itu tadi, mereka sama proses awalnya, wawancara dan sebagainya untuk memetakan. Nah, apakah perlu konsultasi? Jadi psikiater pun juga, kamu saya rekomendasikan untuk ke psikolog ini karena bisa ya Dok? Bisa ya? Karena biasanya kalau psikiater itu pasiennya banyak kan, karena campur di situ, mungkin ada orang yang kontrol, orang yang gila, ada yang spektrum tadi, itu banyak ya, sehingga mungkin waktu untuk ngobrol banyak itu, apalagi untuk menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah itu agak berkurang. Sehingga dia dikonsultan ke psikolog. Kamu lebih baik ke psikolog, atau mungkin di klinik itu atau fasilitas itu sudah ada psikolognya, sehingga psikiaternya mengkonsulkan ke psikolognya. Atau sebaliknya, psikolog memandang ketika wawancara, ini perlu psikiater nih, nanti dikonsulkan ke psikiater gitu. Oke, jadi memang psikiater pun kadang-kadang butuh untuk psikolog, dan psikolog ini memang awalnya bermula dari identifikasi dulu, memang banyak bertanya, bukan bertanya, tapi mendengarkan cerita dari si pasien tadi supaya tahu bagaimana titiknya. Nah, Dok, apakah ada semacam ukuran berapa lama harus atau berapa kali harus ke psikolog, atau harus berapa kali ke psikiater kemudian bisa pulih gitu, atau bagaimana Dok? Kan kalau ukuran sakit secara fisik, ini penyembuhan 3 hari gitu kan, fisik ya, luka kering 3 hari misalkan. Tapi kalau psikis ini bagaimana Dok? Sama, jadi seorang psikolog ketika wawancara, misalkan gini, ada orang yang selalu ragu, saya tadi itu sudah nutup pintu. Tadi sudah saya tutup belum ya? Balik lagi. Saya tadi sudah ngunci sepeda motor. Kayaknya belum. Datang lagi. Akhirnya balik lagi. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah, ketika wawancara, kemudian kenapa sih kamu seperti itu? Dia nggak tahu, nggak terasa misalkan. Dari wawancara sekian kali itu, kalau misalkan berubahnya sedikit, orangnya sendiri tidak merasa aku ini kelainan, ada denial, ada penolakan, itu prosesnya semakin lama. Sebentar Dok, mohon maaf saya sedikit mau tanya. Maksudnya tadi ada denial tadi, artinya dia menolak, nggak mau dibilang kalau mentalnya sedikit terganggu. Ada ya Dok orang seperti itu? Ada. Walaupun dia sudah menunjukkan tanda-tanda dan dia menyadari tanda-tanda itu, ada juga. Belum tentu orangnya. Tadi misalkan gini, temennya ini tahu kamu itu setiap
tadi itu yang ngunci pintu atau wudhu itu diulang-ulang dia. Kayaknya tadi ini belum terbasuh semuanya. Sholat misalkan Allahu Akbar, balik lagi. Kayaknya tadi lupa belum niat. Allahu Akbar. Itu ketika diingatkan orang lain belum tentu dia merasa bahwa enggak biasa-biasa saja. Waduh. Semakin dia denial, semakin lama prosesnya. Tapi kalau semakin dia iya ya kayaknya saya ada masalah nih. Nah, dia akan semakin mudah kalau jadi contoh itu hanya sebagian kecil. Banyak yang contoh-contoh lain yang tadi itu misalkan TikTokan, kamu itu sudah edik kalau menurut teman-temannya. Menurut dia enggak apa-apa gitu. Kalau dia iya toh, ayo misalkan ke psikolog misalkan, dia langsung bisa menerima. Oke, kamu coba tes seminggu enggak TikTokan, dia menurut, ya itu prosesnya akan semakin cepat gitu. Kalau misalkan enggak ngapain saya harus puasa TikTokan, enggak ada masalah bagi saya gitu. Itu menjadi lama kan, padahal orang lain sudah merasa terganggu juga dengan itu gitu. Nah berarti tadi pemulihannya tetap ada ya dok? Kadang-kadang psikolog atau psikiater pun kadang-kadang juga estimasi berapa sekian, namun tetap akan melihat dulu perkembangannya. Mungkin kalau misalkan katakanlah ketika kontrol dilihat kok pasiennya seharusnya kemarin sudah pulih tapi ternyata belum, tidak menutup kemungkinan nanti bisa diagendakan lagi untuk balik lagi ke psikolog atau ke situ. Bahkan akan melibatkan orang lain lagi, artinya keluarga dia dilibatkan. Ini dipanggil keluarganya, kenapa sih ini kok kayaknya perubahannya nggak begitu banyak, apa keluarga juga nggak peduli misalkan gitu. Semakin banyak yang terlibat, semakin ini maka itu semakin baik. Contoh misalkan fobia misalkan, fobia tertentu, itu keluarga harus ikut melatih dia untuk pelan-pelan dia supaya tidak takut. Semakin banyak yang bisa membantu lingkungannya, mungkin akan semakin bagus juga. Misalkan orang gila juga sama. Orang gila kalau sudah diobati sembuh, kemudian dia dikembalikan masyarakat, tapi masyarakat menolak, misalkan memberi stigma, wong gendeng itu, padahal dia sudah bagus, padahal dia sudah sembuh. Kemudian keluarga tidak memfasilitasi, misalkan dia tidak dikasih ruang untuk bekerja, pegang apa, jangan. Nah, itu tidak membantu malahan gitu loh. Itu kemungkinan kembali lagi untuk sakit lagi dok, kalau seperti itu? Iya. Bisa kambuh gitu dok? Bisa. Jadi orang gila itu kalau kita bilang orang gila itu kalau sudah di terapi beberapa minggu biasanya sembuh dia. Nah kalau lingkungan tidak mendukung maka akan relapse, akan kambuh lagi, dan itu banyak kejadiannya gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk treatment atau penanganannya hampir mirip-mirip ketika teman-teman mungkin sakit secara fisik ya. Sekalipun sudah sembuh mungkin perlu kontrol, pendampingan, juga perlu dievaluasi gimana kemajuannya supaya luka ini tidak kembali menganga atau semakin parah gitu ya dok ya. Oke, nah tadi dok saya kepikiran ketika kemudian menemui orang yang denial tadi dok. Dia sebenarnya tadi sholat mungkin diulang-ulang tapi diperingatkan tapi menolak gitu ya dok. Ada nggak dok mungkin strategi untuk menghadapi orang-orang seperti itu? Apa kita rekam setiap tindak lakunya gitu dok? Kalau misalkan dia kayak nggak percaya, enggak aku normal, lihat nih rekamannya gitu kan, atau gimana dok? Betul, jadi keterlibatan lingkungan itu sangat penting. Dan cara mengingatkannya jelas itu juga menjadi strategi yang penting juga. Kalau misalkan orang jelas bahwa dia aneh dengan lingkungannya, tapi malah dibully atau diolok-olok, itu malah akan memperparah dia. Dia bisa saja pindah dari lingkungan itu gitu. Nah itu kan tidak menyelesaikan masalah. Konco-konco koncen tidak seneng kabeh karo aku. Aku dibully rek, ya Allah jahat ya. Aku sampai saya kira wayu rapi. Kembali lagi ya, gitu ya. Jadi lingkungan harus peka dan mengingatkan bahwa kalau memang ada yang aneh dari rekannya itu memang harus diingatkan. Itu caranya. Entah tadi itu termasuk itu juga penting. Misalkan kalau dia tidak percaya itu ada fotonya. Coba aja di gitu. Baik teman-teman netizen ya, mungkin kalau menemui teman-teman seperti ini gitu kan netizen sekarang tuh kayak 24 jam sih pegang gadget ya. Jadi dok kalau misalkan ada fenomena apa mereka langsung udah sigap kayak citizen jurnalis gitu kan. Ada apa. Jadi kalau misal ada apa-apa tiba-tiba ada aja rekamannya gitu, nemu aja ya. Dan itu ya
bisa saja sebuah kelainan juga gitu loh. Jadi orang yang sering suka ngambil gambar, mohon maaf sama media juga. Terus saya konten kreator, mohon maaf. Misalkan ya kita tahu ada orang butuh pertolongan. Ya ditolong dulu guys, jangan direkam dulu. Bukan direkam dulu. Kita nilai kemanusiaannya harus muncul dulu. Walaupun mungkin naluri jurnalisnya muncul juga, tetapi kan lebih penting kemanusiaannya. Tapi kalau itu dia sudah AB sama sekali, tidak peduli orangnya, ini malah terus dikontenin terus, ini menurut saya itu sudah ada masalah juga itu dari sisi kejiwaan. Baik Dok, mungkin nanti kita bisa untuk sharing di podcast episode berikutnya ya tentang kelainan jiwa terhadap konten kreator gitu ya Dok. Jadi boleh ya teman-teman konten kreator yang pengen periksa, jangan-jangan saya kelainan Dok, atau saya masih akut, atau saya masih dalam kondisi rendah akutnya atau bagaimana gitu kan. Iya. Bunga melati akan melihat bahwa wah mawar kan disukai karena lambang Valentine dan lain-lain gitu ya. Betul. Tapi bunga mawar bisa aja tetap nyinyiri si melati. Kok melati nggak ada durinya ya, nggak bikin luka berdarah ya. Aku iri. Nah akhirnya dibanding-bandingkan. Nah ini nggak akan ketemu.